Jangankan agama, buku pun nggak ada. Jangankan agama, buku nikah pun nggak ada. Hah? Gimana konsepnya? Udah nikah, tapi nggak ada buku nikah. Gimana tuh? Nikah siri yang aku makan nasi bersiram air teh saja, tapi tetap aku syukuri atas nikmat Allah berikan kepadaku. Bahar, gimana ini konsepnya? Kamu menikahi tapi kamu tidak mau tanggung jawab. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini kita bakal ngebahas seorang Habib yang menikahi seorang wanita, teman-teman. Tapi pernikahannya ditutupi. Ya, jadi dia tuh udah nikah 2 kali gitu yang ketahuan. Nah, jadi si cewek ini bernama Halwa Bachim ya teman-teman. Dia mengungkapkan bukti-bukti kalau dia dinikahi tapi serasa sebagai selingkuhan. Bahkan itu dia tidak punya buku nikahnya teman-teman. Gimana sih kasus ini bisa berkembang dan kenapa kasus ini bisa viral? Mari kita bahas. Buat teman-teman yang ketinggalan info, kita ungkap di sini. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Karena kenapa? Gosip nggak pernah mati, drama di Indonesia nggak akan pernah habis. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Ya, kita masuk ke akun Instagram dari Halwa Bachim ya, dan dia punya 39.000 pengikut yang artinya di sini ya dia berarti selebgram gitulah ya. Makanya dia punya power untuk memviralkan bahwa yang aku tangkap dia tuh pernah menjadi seorang model ya. Pantas wajahnya cakep ya gitu. Nah, sosok Habibnya itu siapa? Ini sosok Habibnya adalah Bahar bin Smith teman-teman. Dan kalau kita lihat track recordnya dari Wikipedia nih, Wikipedia itu dia nggak main-main ya. Di sini tertulis Bahar bin Smith lahir 23 Juli 1985, adalah seorang tokoh keturunan seorang Balawi dan penceramah asal Manado, Sulawesi Utara. Habib Bahar merupakan pemimpin dan pendiri lembaga swadaya masyarakat atau LSM, Majelis Pembela Rasul, yang berkantor cabang di Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Di sini track recordnya sendiri untuk riwayat kehidupannya Bahar bin Smith ini bagus banget ya. Bahkan dia disebut seorang pemimpin gitu kan. Tiba-tiba Halwa Bachim itu mengungkapkan dari Instagramnya itu seperti ini statementnya. Happy anniversary sayang, menyakiti, tanggal 15 bulan 11 2025. Ya, ini foto kayak pakai baju pernikahan. Oke, cuma di dalam rumah gitu ya. Di sini tertuliskan happy anniversary sayang. Gak nyangka ya, kamu menutupi pernikahan kita udah 1 tahun, dan selama 1 tahun ini hidup aku penuh kamu buat menderita. Segala kekecewaan full kamu kasih ke aku. Selama kita menikah, aku tidak merasa dibimbing secara agama. Bahkan selama 1 tahun juga hidupku bagaikan istri simpananmu yang kamu butuhkan di saat kamu hanya ingin HS sama aku, tapi kamu tidak pernah datang untuk melihat keadaanku gimana, bahkan sekedar nanya keadaanku aja kamu gak pernah. Sakit aku menahan ini semua, hanya dikecewakan tentang janji pernikahan, tapi juga aku memikirkan keadaan anakku yang tidak punya sosok bapak bertanggung jawab untuknya. Aku berani memposting ini bukan karena ingin menjelek-jelekanmu, tapi kejelekanmu sudah tidak bisa kutolerin lagi. Karena sesakit dan sesulit itu untuk aku berkomunikasi denganmu, baik istri cadangan yang kau telantarkan. Jadi ini adalah istri kedua dari Bahar Smith ya. Kalau kata netizen, nggak kaget sih. Emang dia punya track record sejelek itu ya teman-teman? Serius, ini Bahar punya 2 istri. Ahli agama belum tentu ahli agama. Kalau kata netizen, enak ya jualan nasab di dunia. Jadi pengen lihat pertanggungjawabannya nanti di akhirat gimana. Ya agak kaget gitu ya. Dan kenapa sosok Halwa Bachim ini mau menikah dengan Bahar Smith ini teman-teman? Di sini dia menceritakannya sih. Kak, foto-foto postingannya kok ditarik? Itu nggak tahu, itu nggak tahu. Maaf ya, itu aku nggak tahu. Tiba-tiba langsung ke. Itu kayak disuruh sama orang sana. Mungkin disuruh sama orangnya atau gimana buat take down.
postingan aku. Kak udah cerai secara agama belum? Jangankan agama, buku pun nggak ada. Jangankan agama, buku nikah pun nggak ada. Hah? Gimana konsepnya? Udah nikah, tapi nggak ada buku nikah. Gimana tuh? Nikah siri? Terus Kak, please, thank you. Habib Bana saya yakin akan begitu, beliau orang yang paham agama. Boro-boro paham agama, ngajarin aku tentang agama aja nggak pernah. Emang kamu nggak tahu sebelumnya dia udah banyak kasus di mana-mana? Ya Allah, kalau aku tahu aku nggak bakal mau nikah sama dia. Bentar, Bahar Smith ini emang ada banyak kasus ya? Kita coba cari ya. Pernah di penjara. Apa penyebab Bahar bin Smith di penjara? Bahar bin Smith, pria yang dipanggil dengan julukan Habib oleh pengikutnya, divonis hukuman penjara 3 tahun penjara dan denda 50 juta subsidiarta 1 bulan karena terbukti bersalah melakukan penganiayaan. Ini bahkan track recordnya ada loh. Kok dia nggak search dulu gitu ya? Terbukti bahkan di beritanya di sini. Bahar Smith dijatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Sekarang Anda mendakwa Sebagai saya, respon Bahar Anda mengecam menuntut tuntutan itu. saya. Padahal yang jelas fakta dan kebenaran. Maka pertanyaan saya, kelak di akhirat, Anda sekarang mendakwa saya, Anda akan didakwa. Ngeri juga ya. Lawannya akhirat nih. Jaksa nuntut saya, kamu bakal melawan di akhirat. Wow, ini dari Liputan 6 loh ya. Jejak digitalnya ada loh. Aku agak bingung kenapa Helwa Bachim ini percaya dengan Bahar bin Smith ini ya. Aku dibutakan oleh kata-kata manisnya. Kak, Tuh, dia menikah karena dibutakan mahar-mahar. Kata-kata manis-manis dari si Bahar. take gitu. down Kak. Kok take down Kakak? Ya nggak tahu, tiba-tiba hilang aja. Habib Bahar itu paham nafsu. Nah itu kamu tahu. Tinggi. Dia nikah sama aku, pergi seenaknya, datang seenaknya, semaunya dia. Kenapa waktu itu nggak langsung urus buku nikah Kak? Ya di posisi aku terdiam, nggak bisa ngomong apa-apa sama dia karena mama aku nanya sama dia, buku nikahnya udah ada Bib, kata dia udah disiapkan. Tenang, ternyata nihil. Tahu nggak nihil? Kakaknya masih Syarifah bukan Kak? Bukan. Kakak emang benar itu puasa juga jarang kan? Play victim berarti ya tuh Kak laki. Ya iya play victim. Dia yang salah, kita yang jadi ini. Terus yang katanya HP-nya ademu sama sepupumu diambil itu gimana? Dia bilang kalau dia nginjak semut, semua orang pada tahu. Dia nggak mau pernikahan aku tuh nggak boleh heboh. Makanya semua HP tuh diambil pakai nampan. Aku pun di situ bingung. Kok bisa sih pernikahan aku nggak bisa foto-foto sama keluarga aku? Terus ini sekarang udah ada namanya internet loh ya. Aku tuh selalu bertanya-tanya kenapa kamu nggak search dulu nama dia, sosial media dia gitu. Kayaknya kalau kamu search di Google harusnya langsung keluar sih data-data diri dia, bahkan dia terkena kasus apa, karena kasusnya ini viral banget. Buktinya aku saling ketik muncul nama kasus dia gitu kan. Kita lihat janji manis apa sih yang dilakukan oleh Bahar ini sampai dia ini percaya, sampai ngerelain teman-teman HP-nya disita, nggak ada dokumentasi pun percaya. Dan percaya juga ketika si Bahar ini nginjek semut, semua orang pada tahu.
kok bisa gitu. Pada saat itu dia mengirimkan aku bunga dengan kata-kata yang indah, tapi kata-kata tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Ku persembahkan mawar putih yang kau suka ini dari aku yang tidak jujur mencintaimu. Waduh. Dia pun ngelamar aku. Di sini sebenarnya aku menolak lamarannya. Entah kenapa aku terhipnotis dengan kata-kata yang meyakinkanku untuk menerima lamarannya. Wow, terhipnotis ya. Ada dokumentasinya nih. Untung ada dokumentasinya ya. Dan tertutup sekali pernikahannya di sini ya. Akhirnya kita pun menikah dan pernikahan itu disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak. Ini cincin ikatan perkawinan antara aku dan dia senilai 2 gram tanpa uang mahar sepeser pun. Nikah hanya sehelai lembar kertas saja, tidak ada buku nikah. Di sini aku antara bahagia, bingung dan sedih. Kenapa pas di hari bahagiaku HP mama, adik-adikku, omku dan sepupuku HP-nya diambil semua. Pakaian nampak oleh anak buahnya Habib Bahar Smith. Ini dimana foto mamaku pikir aku akan menjadi keluarga samawah dan hidup bahagia. Begitupun adik-adikku dan dia menjanjikan mamaku umroh dan mau menjaminkan adik-adikku, tapi semuanya nihil. Aduh, janji manis ininya. Selama aku menikah dinafkahin hanya seingat dia, semaunya tidak menjamin seutuhnya. Ini foto sesudah selesai menikah dengan seenaknya dia ngomong dia balikan lagi sama istrinya. Aku terdiam dan hanya bisa tersenyum, tapi di dalam hatiku sakit banget mendengar kata-kata yang dia keluarkan ke aku. Aku bingung, mulutku terbungkam, tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Aku hanya bisa menangis di pelukan mama. Allah mentakdirkan aku garis 2 antara bahagia, sedih dan bingung. Ini bukti di mana mama aku ngechat suami aku diam-diam, tapi tidak ada respon apa-apa. Sekalinya datang dia ngomong kalau aku gak lihat hasil tes pack ini, aku gak akan datang ke rumahnya sampai berbulan-bulan. Ini tumpe, kejutan Pak Bib, biar Jo kita kirim Pak Bib, lantaran kita maes. Aduh, ini bahasa daerah ya, aku bingung kalau logatnya gitu, bacanya juga. Next, intinya ini garis 2 lah. Garis 2 itu menandakan ya dia hamil guys. Dengan pikunnya dia baru teringat punya istri di Kalimantan. Saat hamil 2 bulan aku seperti kehilangan jati diriku, seperti benar-benar wanita simpanan. Di saat hamil dia gak ada di sampingku, pergi seenaknya, datang seenaknya. Dari awal aku hamil dia gak pernah ada di rumah untuk menemani aku. Di saat aku mengandung dan lahiran dia gak pernah menemani aku sama sekali. Cuma mama aku yang selalu dampingin aku, bahkan buat bikin syukuran saja hanya sekali. Dan di saat kandunganku 7 bulan aku berulang tahun dan dia datang ngasih surprise ke aku bahwa istri yang di Kalimantan hamil 6 bulan. Sangat meyakinkan dan itu bikin mental aku hancur. Aku dan anak-anak aku. Seorang istri tersakiti ketika hamil muda hanya ingin meminta waktu untuk ditemani oleh suami. HBS. Oke, di sini kita ditampilkan sebuah chat yang bertuliskan pada intinya dia mau menemani aku terkecuali aku punya anak 6 dari dia. Jangankan 6 anak, 1 aja aku berjuang seorang diri. Dengan hidupku yang aku jalani aku harus bisa menahan lapar anak yang ada dalam kandunganku. Makan bukan berupa bervitamin, justru makan seperti ini karena betul tidak ada uang sepeser pun yang aku punya. Selama aku hamil inilah yang aku makan, nasi bersiram air teh saja. Tapi tetap aku syukuri atas nikmat Allah berikan kepadaku. Wah, gimana ini konsepnya? Kamu menikahi tapi kamu tidak mau tanggung jawab. Enggaknya demi anakmu lah. Kalau dari Instagram Halwa Bacim di sini menampilkan ada Zanzabella ya. Kita lihat, emang Zanzabella ini bilang apa guys? Bukannya mau gimana ya, tapi gua akan berbicara sesuai dengan bukti-bukti. Mbak Helwa ini terlalu banyak drama. Oke, saya berempati dengan Anda dan yang Anda alami. Tapi menurut gue pribadi, kalau gue melihat orang menikah terus bercerai itu kayak biasa aja sih menurut gue ya. Karena memang resiko dari pernikahannya bercerai ya. Kayak orang pacaran juga kan resikonya adalah putus gitu. Tapi kalau dengan yang dia bilang seperti ini, kenyataannya HBS itu ada pada saat kelahiran dan lain-lain. Bahkan gue ngelihat bukti-bukti transfer yang dikirimkan kepada si Helwa ini gitu loh. Jadi mending diselesaikan baik-baik Mbak Helwa ya, apalagi kan sama-sama jamaah. Dan kan gak mungkin juga dihipnotis, itu kan karena suka sama suka gitu loh, ya kan? Tapi yang gue perhatiin dari postingannya Mbak Helwa ini memang kayak apa ya, berdrama sedikit gitu, atau dramatis lah lebih tepatnya ya. Padahal ada bukti lain yang memang gue lihat sendiri gak sama dengan postingannya Mbak Helwa gitu. Udahlah, semangat sehat-sehat dengan babynya ya.
Zanzabila nggak percaya ya kalau dia makan teh segala macem dan dia mengandung ini hanya sendirian, uangnya sampai habis. Zanzabila membantah itu. Dan mungkin yang nggak tahu teman-teman, aku ternyata punya postingan Zanzabila itu ternyata pernah kenal dengan Bahar bin Smith ini nih. Ini postingannya nih. Ini kan, ini Zanzabila, ini Bahar bin Smith teman-teman. Ya, ternyata dia pernah kenal gitu, makanya dia tahu informasi tersebut. Oke, kita lihat klarifikasinya di sini. Itu habis datang buat azan doang, habis azan pulang. Kalau kakak nggak ada pas kakakku lahiran, mending diem aja deh. Itu pun di spam telepon sama Umi. HBS kalau nggak bakal datang dia. Udah paham sekarang. Oke, dikasih bukti lain sama dia nih. Ini pas tahu kakakku mau melahirkan dan di sini HBS bilang lagi sakit dan mengirim foto. Ini nggak tahu sakit betulan atau oke dia pakai masker ya, apa mes itu ya. Tapi mana tabung oksigennya nggak kelihatan. HBS nggak nemenin pas lahiran. Ini setelah 1 jam lebih melahirkan HBS datang. Kok istri cerai yang sibuk sih? Kenapa nggak nyuruh HBS aja yang ngomong? Kan Habib yang lebih tinggi ilmunya. Oh iya, ini Fadlun Bang Hotis ya. Ini adalah istri pertama dari HBS teman-teman ya. HBS merekayasa bahwa yang mana dia lagi sakit padahal foto yang dia kirim hanya hasil SS dari Google. Kamu batuk muntah sirup guys katanya. Ini kayaknya kalau dilihat sih teksturnya kayaknya bukan deh. Ya ini tolong disensor ya. Ini pelanggaran nih. Terus dia mengirimkan hasil rongsen paru-paru dia ya. Oke. Disertah dari Google muncul. Ternyata paru-paru ya bisa dapat dari Google ya. Ini jelas diambil dari Google. Perokok harus tahu ini gejala awal kan. Ada aja ya. Oke. Dan kita lihat klarifikasi dari istrinya HBS guys. Ini dia. Gak terimanya apa coba? Dia sakit hati, sekarang Habib nggak kesana. Jangankan Habib nih yang punya bini nih yang lain-lain nih yang nggak jelas asal usulnya nih, bini-bini lain ini kan nggak jelas asal usulnya. Gue yang stay di sini, gue tidur, Habib ceramah, Habib tidur, gue pergi aktivitas apa. Jadi nggak pernah ketemu. Jadi lu nggak usah nuntut lebih. Gue juga nggak pernah nuntutin waktu. Karena Habib ini bukan cuma milik bini-bininya, milik umat. Habib ini pendakwah, bukan pengangguran. Dia pengennya diklonin terus sama Habib. Dia kesel, Habib sehari nggak nyamperin dia. Ibunya udah telepon, marah-marah. Ya? Ibunya udah telepon. Kenapa Habib nggak datang? Ini istri, lu harus ngerti. Laki dia ini, laki anak lu ini, bukan cuma punya 1 bini. Bininya ada banyak. Anak-anaknya banyak, lu harus paham. Mau gue Habib jalan-jalan bulan madu kemana sama ini perempuan. Terus dia mau bilang Habib mau kondo. Mau kondo gak akan keluarin uang sepeser pun. Mau kondo akan ngarepin duit dari perempuannya. Perempuannya yang biayain laki-lakinya. Itu mau kondo. Jadi lu kagak usah bilang Habib Bahar mau kondo, gue punya bukti. Mau tukang kawin kek, yang penting tanggung jawab. Sekarang sakit hati karena Habib nggak kesana. Habib ini sakit 10 hari saya urusin Habib sakit. Dia telepon pengen ke pondok, pengen nyamperin iniin Habib. Dia lahiran, gue seumur hidup, lu asal lu tahu ya. Dia masalah Habib nggak temenin, katanya dia lahiran. Gue 3 anak, 3-3-nya gue nggak ditemenin Habib. Gue bawa motor sendiri santai, gue nggak ada urusan. Gue tahu laki gue pendakwah, ngapain gue mau desak? Nggak usah manja lah. Kuat banget isi pertawanya. Terus nanya nih. Tapi kok hasil rongsennya bisa masuk berita jadi sebagai seorang perokok sih? Bingung banget ya. Istri pertama yang penting duit. Waduh. Nih bukan aku loh kayak ngomong netizen nih. Tapi tukang kawin itu nggak mencerminkan pribadi yang baik kakak. Apalagi dia tokoh agama. Yes, tokoh agama. Aku nggak bilang semua tokoh ya. Tapi ini oknum ya. Oknum yang nakal. Ya, next kita dengerin lagi dari Zanzabila. Ya, live streamingnya si Helwa kemarin itu kayak agak aneh, agak lain dari tatapan matanya, ucapannya itu agak lain menurut gue. Terus dia mulai berdrama lagi dengan nangis-nangis, dengan asumsi di pikirannya sendiri. Dia bilang Kak Fadlun, istri pertamanya HBS itu ngebilang dia itu embek karena bilang mau dikandangin.
ininya udah aneh gitu. Kenapa kalau dikandangin harus embek? Kenapa nggak kucing, burung, kelinci gitu maksud gue. Dan apa yang dibilang itu benar. Harusnya istri pertama mengandangi elu. Dalam konteks mengandangi ini adalah seseorang yang memfitnah seseorang. Itu berhak dituntut mencemarkan nama baik gitu. Gue paham kalau dari si Helwa ini nggak bisa menuntut karena dia nikah itu nggak resmi. Dan di sini yang paling gue lihat adalah begitu supportnya istri pertama membela suaminya dengan bukti-bukti yang ada. Di Instagramnya Kak Fadlun itu gue ngelihat semua bukti-bukti bahwasannya si Helwa ini dibahagiain, dinafkahi, bahkan keluarganya juga. Mereka diajak bulan madu, ke salon, makan-makan di restoran dengan makanan enak. Bukan seperti yang dia bilang makan nasi pakai teh. Hari ini nggak usah pun ada HBS ya, masa lah kau makan nasi sama teh. Ini zaman apa sampai sebegitunya? Nggak mungkin kan keluargamu nggak bisa dadarin telur gitu loh. Jadi poinnya adalah gue melihat dari isi pembicaraan si Helwa ini yang dia bahas bukan hanya waktu, tetapi yang dia bahas itu adalah uang ya. Dia bilang kalau dia itu dinafkahi secukupnya, bukan semuanya seutuhnya. Kita nggak tahu juga, makanya dia bahas pengen umroh, pengen ini, pengen itu gitu kan. Maksud gue kalau lu memang pengen hidup yang glamor, lu jangan kawin sama pendakwah. Lu kawin sama pengusaha batu bara atau apa gitu. Jadi intinya satu, dia ini pengen diakui dan menggeser yang pertama. Lalu dia pengen bergelimang harta dan diberi waktu 24 jam begitu. Dia mau HBS ini bucin sampai lupa segalanya untuk dia gitu. Menurut gue Helwa lu hentiin deh, mending lu baik-baik deh, malu sama istri pertama HBS yang lagi bicara sekarang dan menunjukkan bukti-bukti. Ya ampun, kalau gue hari ini mendukung yang pertama ya. Gue ngeliat Gimana teman-teman? Ini emang berat sebelah sih. Kalian mendukung yang siapa ya? Aku tidak mendukung siapa sih. Cuma satu hal ya, menikah tanpa buku nikah itu udah salah sih. Ya, dan apalagi konsep kalau sampai tidak diberi nafkah kan itu wow, agak menyakitkan sih. Ya, ya kita lihat komentar-komentar ya. Kamu istri keberapa? Aduh, istri keberapa nih? Ini netizen yang nanya nih, bukan aku ya. Aku undur diri dulu kalau gitu daripada serem lagi nih komentarnya. Sampai jumpa di next video. Kita bakal lanjut, kalau rame kita lanjut part selanjutnya buat denger klarifikasi dari istri pertamanya lagi ya. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya. See you guys. See you. Goodbye. Bye-bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.